Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Hilal Magfirotunisa dan teman-teman saya yaitu Anissa Lutfianti, Anissa Umairoh, Irna Siti Cahyani, Aji Prasetyo, dan Anissa Salsabila Romadoni. Di sini kami akan membahas mengenai teori Brunner. Pokok-pokok pembahasan teori Brunner yaitu yang pertama, biografi singkat Jerome Brunner, 2. Pandangan Jerome Brunner terhadap kognitif, 3. Tahapan perkembangan kognitif menurut Brunner, dan yang terakhir adalah implikasinya di lembaga PAUD. Materi yang pertama yaitu biografi singkat Brunner. Nama lengkap Jerome Seymour Brunner. Tempat atau tanggal lahir di New York 1 Oktober 1915. Riwayat pendidikan Duke University dan mendapat gelar sarjananya BA pada tahun 1937. Kedua, Harvard University dan mendapat gelar doktornya pada tahun 1939. Ketiga, mendapat gelar PhD di bawah bimbingan Gordon Allport pada tahun 1939. Keempat, profesor di Harvard pada tahun 1945. Kelima, melakukan penelitian pendidikan psikologi dan kognitif pada tahun 1945. Selanjutnya, presiden dari American Psychological Association pada tahun 1964 sampai 1965. Kemudian, pindah dari Harvard ke Oxford University pada tahun 1970. Melanjutkan penelitian di bidang psikologi perkembangan pada tahun 1980. Kemudian bergabung dengan fakultas di New York University Law School pada tahun 1991. Yang selanjutnya, pandangan Brunner terhadap kognitif. Yang pertama, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara stimulan, memilih tindakan yang tepat, dan dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Yang kedua, dalam memandang proses belajar sendiri, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teorinya yang disebut free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang anak jumpai dalam kehidupannya. Yang ketiga, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Pendekatan penataan materi dari secara umum ke yang lebih rinci yang dikemukakan dalam model kurikulum spiral merupakan bentuk penyesuaian antara materi yang dipelajari dengan tahap perkembangan kognitif orang yang belajar. Yang keempat, pembelajaran yang diberikan di sekolah lebih banyak menekankan pada perkembangan kemampuan analisisnya dibandingkan mengembangkan kemampuan intuitifnya. Padahal, berpikir intuitif yaitu cara yang baik untuk belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Yang kelima, perkembangan bahasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kognitif anak, karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Untuk memahami konsep-konsep yang ada, diperlukannya bahasa. Brunner juga menandai perkembangan kognitif manusia, yaitu yang pertama, perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Yang ketiga, interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, dan orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Masuk pada materi tahapan perkembangan kognitif.
Brunner mencetuskan gagasan tentang perkembangan kognitif melalui 3 metode representasi, yaitu representasi enaktif atau berbasis tindakan atau kinestetik. Yang kedua, representasi isonik atau berbasis gambaran atau visualisasi. Dan yang terakhir yaitu representasi simbolik atau berbasis bahasa atau auditori. 1. Metode enaktif. Tahap di mana peserta didik memahami lingkungan melalui observasi langsung terhadap realitas yang terjadi. 2. Metode ikonik. Tahap di mana peserta didik melakukan suatu observasi terhadap suatu realitas, tetapi tidak dengan cara langsung mengalami, melainkan cukup melakukannya melalui sumber-sumber sekunder. 3. Metode simbolik. Tahap di mana peserta didik membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, dan analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Ketiga representasi metode tersebut tidak bisa dijelaskan sebagai jenjang yang terpisah, namun terintegrasi. Poin yang keempat, yakni implikasinya pada lembaga PAUD. Yang pertama, partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dipelajari. Sehingga dengan demikian, individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori, dan prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, harus diciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk melakukan eksplorasi. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga melatih kemampuan intelek atau kognitif. Yang kedua, teori kognitif Brunner lebih menekankan bagaimana mengeksplorasi potensi individu yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Yang ketiga, pendidik harus merumuskan terlebih dahulu mengenai konsep, prinsip, dan kemampuan yang akan dicapai oleh anak. Sebisa mungkin, prinsip-prinsip yang tersaji tersebut dalam bentuk masalah agar peserta didik dapat merumuskan, mengolah, kemudian memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator memiliki peran merencanakan dan menyajikan kegiatan belajar mengajar dan bermain dengan 3 cara, yakni terdapat kegiatan, terdapat fasilitas gambar, dan dengan cara simbolik. Dengan kata lain, perkembangan kognitif individu dapat ditingkatkan dengan cara menata strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing individu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.